Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Oktarinda dari SMP Negeri 7 Sungai Lilin. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan BIMTEK Asesmen Kriteria Minimum yang merupakan program guru belajar. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaannya, butir soal asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, serta tindak lanjut dan untuk laporan dari hasil asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa manfaat asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini dilakukan untuk mengetahui mutu pendidikan di Indonesia, kemudian akan dijadikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan menjadi dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini seringkali guru memiliki konsepsi yang salah mengenai asesmen nasional dan beranggapan bahwa asesmen nasional ini merupakan pengganti dari ujian nasional. Pada slide ini itu ditunjukkan perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional dan sangat tampak perbedaannya ya. Silakan dibaca dan diamati. Oke, sekarang kita ke petunjuk serta teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis kompetensi dan bersifat adaptif. Artinya pertanyaan yang disajikan itu bergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Pelaksanaan dari asesmen nasional itu dilakukan selama 2 hari. Di SD itu dilakukan tes literasi, tes numerasi, serta survei karakter ataupun survei lingkungan belajar dalam waktu 75 menit untuk tes literasi dan tes numerasi, serta survei karakter dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Berbeda pada tingkatan SMP dan SMA, tes literasi dan tes numerasi itu dilakukan selama 90 menit dan survei karakter dilakukan selama 30 menit. Bagaimana kriteria peserta untuk mengikuti asesmen nasional? Jadi kriteria peserta ini dilakukan pada seluruh satuan pendidikan, artinya di tingkat SD, SMP, dan SMA itu di seluruh sekolah yang ada, namun tidak dilakukan pada semua murid. Pemilihannya hanya sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajarnya. Ini merupakan komponen-komponen asesmen kompetensi minimal literasi membaca. Jadi terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi kontennya itu terdiri dari teks informatif dan juga teks fiksi. Sedangkan proses kognitif yang diharapkan yaitu menemukan informasi, interpretasi serta integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk komponen asesmen kompetensi minimal numerasi itu sama ya, masih terdiri dari konten, proses kognitif, serta konteks. Untuk konten itu terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan untuk proses kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, serta penalaran. Dan konteksnya sendiri itu sama seperti literasi, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Untuk mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk
kemampuan literasi. Jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana, artinya siswa tersebut perlu intervensi khusus. Kemudian jika murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana, artinya siswa tersebut masuk ke dalam kelompok dasar. Lalu jika murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks, artinya siswa tersebut masuk dalam kelompok cakap. Dan jika murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, artinya siswa tersebut sudah masuk dalam kelompok yang mahir. Begitupun pada kompetensi numerasi, 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi dapat diidentifikasi melalui tabel yang ditampilkan. Jadi, jika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas, artinya siswa tersebut masuk dalam kompetensi perlu intervensi khusus. Lalu, jika murid memiliki keterampilan dasar matematika berupa kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin, artinya siswa tersebut masuk dalam kelompok dasar. Jika murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, artinya siswa tersebut masuk dalam kelompok cakap. Jika murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya, artinya siswa tersebut masuk dalam kelompok mahir. Nah, untuk memperbaiki proses pembelajaran, di sini kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Jadi, jika pembelajaran berbasis kompetensi, artinya pembelajaran tersebut berpusat pada kebutuhan kompetensi yang ingin dicapai, belajar untuk pemahaman konsep serta keterampilan. Siswa dapat menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep yang dipelajari, lalu pembelajaran yang dilakukan terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kemudian, untuk pembelajaran berbasis konten, itu biasanya pembelajaran dilakukan berpusat pada materi pembelajaran dan seputar cakupan materi. Lalu siswa hanya menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik yang diberikan dan pembelajaran tidak terkait dengan kehidupan nyata siswa dan berorientasi pada nilai akhir. Jadi itu perbedaan mendasarnya antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Berikut merupakan kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Untuk siswa yang masuk dalam kelompok perlu intervensi khusus, artinya siswa memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama untuk kebutuhannya. Dan secara formal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang sama kepada semua pemula. Struktur pembelajaran yang dilakukan untuk pemula bersifat mendasar,
Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur, dan pendekatan yang harus dilakukan berupa pelatihan intensif atau training. Kemudian untuk kelompok dasar, siswa butuh kebutuhan siswa yaitu siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Dengan mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah, dan struktur pembelajaran yang dilakukan pada siswa dengan tingkat kompeten dasar, siswa masih perlu didorong untuk program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Dan pendekatan yang harus dilakukan berupa coaching, simulasi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Lalu untuk siswa dengan kompetensi cakap, jadi di sini kebutuhan siswa yaitu siswa dengan tingkat kompetensi ini memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Dengan struktur pembelajaran yang menggunakan konten pembelajaran yang lebih personal dan kurang terstruktur, desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Siswa untuk cara formal dan informalnya diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal, yaitu dengan konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata, dan pendekatan yang dilakukan yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja kepada siswa dengan tingkat kompetensi cakap agar pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Untuk siswa dengan kompetensi mahir, di sini siswa memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Mereka unik dan berbeda dengan yang lainnya, dengan struktur pembelajaran yang disesuaikan dengan mereka, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Secara formal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir ini, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Jadi mereka belajar antara satu dan yang lainnya. Untuk pendekatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting bagi siswa dengan kompetensi mahir ini. Demikian itu saja penyelesaian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.